Syiah mengklaim-klaim Imam Mahdi itu dari kami katanya. Ya, dia yang akan mempersatukan kembali dan mengantarkan umat Islam kepada khilafah Islamiyah. Tapi Pak, di dalam buku-buku induk mereka, Imam Mahdi versi Syiah, saat Mahdinya keluar, kerjaan pertama langsung membangkitkan Abu Bakar dan Umar dari kuburan mereka dan diazab sampai hari kiamat. Lalu Bunda Aisyah dibangkitkan dari kuburnya, dirajam. Ya. Kemudian Masjid Nabawi diratakannya dengan tanah, Ka'bah juga diratakan dengan tanah suci dipindahkannya dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah kepada Karbala dan Qum. Lalu seluruh masjid-masjid Sunni di muka bumi akan diratakan dengan tanah oleh Al-Mahdi versi Syiah ini. Seluruh orang Sunni macam bapak-bapak ibu-ibu ini, kalau nggak mau gabung dengan Syiah, disembelih Pak. Ini Al-Mahdi versi Syiah. Dan itu di buku-buku induk mereka menceritakan demikian. Tapi Alhamdulillah, jangan takut Pak. Karena Al-Mahdi jadi-jadian begini tidak akan pernah ada. Sebab apa? Hadisnya palsu semua. Hadis yang benar menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang menceritakan nasabnya kepada Hasan bin Ali. Dan ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi ini. Jadi begini Pak. Waktu saya di Malaysia, seorang lelaki muda usia saudara kita ini, siapa namanya? Hah? Ilham. Berapa usianya sekarang? 35. Usia Ilham ini, ternyata dia salah seorang pemain nasyid Raihan. Masih ingat? Di Kuala Lumpur. Tengah malam Pak, 1:30, pintu kamar saya diketok. Padahal saya baru selesai tabligh akbar 11:30. Kan capek tuh. Udah hampir mau tertidur. Diketok. Pak Kiai, Assalamualaikum. Saya tanyakan, ya, siapa tuh? Saya Pak Kiai. Boleh masuk sekejap tak? Saya coba menjawab, besok saja, saya sudah penat sangat. Tolong Pak Kiai, ini very important Pak Kiai. Saya coba intip, orang rupanya. Tapi nggak punya perasaan Pak, kita udah ngantuk, jam sudah sebegitu malam, masih ketok pintu. Saya coba action sedikit, buka pintu dan lihatkan muka ngantuk. Supaya dia kasihan. Ternyata tanpa ampun Pak. Dia langsung masuk, Pak Kiai. Dan dia duduk. Saya dengan malas-malasan mencoba duduk di depannya. Ada apa? Saya bilang. Memang ngantuk, bukan main-main. Ada apa? Pak Kiai katanya, ini demi keselamatan akidah saya. Saya tidak tanya satu hal. Apa awak nak tanya? Pak Kiai, dalam halaqah majlis ilmu saya dengan tok guru saya, dia cakap bahwa Al-Mahdi itu akan muncul dari kita orang Melayu. Besar langsung bola mata saya Pak. Hilang ngantuk. Sekejap awak duduk kat sini ya. Duduk. Saya masuk ke tandas Pak. Ke bilik air. Langsung muka. Basuh. Saya duduk dengan semangat. Baru saya uraikan. Ciri-ciri Al-Mahdi itu secara fisiknya dijelaskan oleh Nabi. Secara fisik saja Rasul jelaskan. Alisnya itu melengkung seperti bulan sabit. Tulang hidungnya lurus dan runcing. Jadi hidung-hidung kayak gini ini gak laku jadi Al-Mahdi. Gak pantas. Orang Melayu kan rata-rata gini hidungnya, bermasalah semua. Asal ada nih, Alhamdulillah. Tapi hidungnya Al-Mahdi itu Masya Allah. Dahinya, pipinya, jenggotnya, bibir atas dengan bibir bawah, ya, bibir bawah dengan bibir atas, tebal dan seimbang. Giginya rata, dan jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu helai benang. Cara berbicaranya begini, dan dia cadal dalam huruf R, Ra. Nabi menyebutkan tingginya, warna kulitnya, dan sebagainya. Ya. Maka tidak bisa dikarang-karang Pak. Tentang Al-Mahdi itu, dia ciri khas fisiknya disebut oleh Nabi. Dan umurnya diangkat menjadi Al-Mahdi oleh umat saat itu adalah umur saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 40 tahun.
ciri-ciri alam yang tidak dapat dibuat-buat tanda kemunculan Al-Mahdi ini. Yang pertama, ini penting. Al-Mahdi akan muncul kata Rasulullah di musim salju. Jadi, berarti apa? Ciri pertama bahwa Jazirah Arab dituruni salju. Sudah? Sejak 2009, Pak. Sejak 2009 Jazirah Arab khususnya Arab Saudi sudah mulai disiram salju. Sehingga Syekh Su'ud Shuraim saat 2009 salju pertama turun langsung berpidato berapi-api dalam khutbah Jumatnya. Dia mengatakan, "Hadhihi amarah min amaratis sa'ah." Ini adalah satu tanda yang tidak dapat dibantah dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah, kaum muslimin, salju sudah turun dan kita dengar 3 minggu lagi salju akan tebal lagi turunnya di Tabuk, terus Riyadh, terus ke Palestina, Syria, Israel, Mesir. Bapak dengarkan bagaimana Arab kembali diselimuti oleh salju. Pertanda Al-Mahdi akan keluar. Kata Nabi, saat Mahdi keluar di musim salju, kalian wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Menandakan tebalnya salju, Pak. Sekarang tahun yang lalu salju sudah 1 meter, Pak, ketinggiannya. Tahun ini akan lebih tebal. Baik. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi kekacauan, huru-hara dan keributan di Timur Tengah. Huru-hara di Timur Tengah. Arab Spring. Sampai hari ini masih berlanjut itu. Kekacauan dan huru-hara. Kemudian berikutnya, terjadi fitnah di negeri Syam. Jadi ini lebih khusus lagi. Fitnah Syam. Apa itu Syam? Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Apabila fitnah di negeri Syam membara, maka inilah pertanda bahwa Al-Mahdi akan muncul dan umat ini akan langsung dipersatukan oleh beliau. Khilafah pun tegak setelah itu. Perang dipimpin oleh Al-Mahdi dan kemenangan selalu di tangan Al-Mahdi dan orang beriman. Lalu habislah Dajjal keluar, Isa muncul, Ya'juj Ma'juj lepas. Semuanya selesai, baru masuk fase kelima. Disinilah Al-Mahdinya menjadi khalifah. Faham kaum muslimin? Huru-hara dan fitnah di Syam. Sampai hari ini, Pak. Hampir tutup lagi tahun kelima. Bulan Maret besok tanggal 11. Berarti pas 5 tahun masuk tahun ke-6. Fitnah di Syam. Apa kata Nabi? Ini penting. Lihat, ada spidol merah atau hijau? Ada Pak Rizal? Ada? Tidak ada, oke. Baik, lihat ini kembali kaum muslimin. Nabi mengisyaratkan pentingnya fitnah di Syam ini. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Fitanan. Wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah itu adalah di negeri Syam, kata Nabi. Saat fitnah membara di Syam, kamu yang ada di mana-mana pun cepat berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena setelah kejadian ini, bumi akan banyak mengalami himpitan-himpitan masalah besar. Petaka demi petaka, bencana demi bencana, peperangan demi peperangan, kekeringan, kelaparan, pembantaian, menyebarnya penyakit, dan segala macamnya. Akan banyak hal-hal yang berat menimpa bumi ini. Startnya adalah fitnah di Syam. Makanya, la khaira fikum iza fasada ahlus Syam. Apabila penduduk Syam sudah mulai rusak, dan seperti sekarang, Pak, rusak bahkan negerinya, kotanya, masyarakatnya, betul-betul amburadul, kamu yang ada di bumi tidak akan pernah baik selama-lamanya. Ini pertanda kaum muslimin. Nabi merintahkan kita badiru bil a'mali fitanan, bukan suruh banyak duit, bukan suruh banyak luaskan tanah, bukan, tapi perbanyaklah amal. Sebab apa? Kita akan tahu rahasianya nanti. Kenapa Nabi mengisyaratkan perbanyak amal? Start dari fitnah di Syam. Saat itu kita sudah start berlomba-lomba dengan yang lain memperbanyak amal. Berikutnya, Al-Mahdi akan keluar saat seorang raja wafat. Wafatnya seorang raja.
raja ini memimpin Makkah dan Madinah. Berarti Raja Arab Saudi. Di belakangnya ada 3 putra mahkota. Coba kita lihat. Ini bukan kebetulan dan tidak bisa dikarang-karang, Pak. Siapa raja pemimpin Makkah Madinah yang sudah mati dan di belakangnya ada 3 putra mahkota? Siapa? Lihat ke depan. Kaum muslimin. Pendiri negara Arab Saudi modern adalah Abdul Aziz bin Saud. Ya, sehingga negara itu disebut dengan negara Saudi. Beliau punya banyak istri. Dari sekian banyak istrinya, 4 orang yang dijadikan permaisuri resmi kerajaan Arab Saudi. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putri yang banyak. Laki-lakinya 12 orang jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaum muslimin, apa pesan beliau? Tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi ini level cucu selama anak-anak masih hidup. Jadi selama level anak-anak beliau masih hidup, tidak boleh yang menjabat raja di kerajaan Arab Saudi level para cucu. Habiskan dulu anak-anak. Apabila ini meninggal, maka langsung digantikan oleh saudara di sebelahnya walaupun lainan ibu. Ini meninggal langsung digantikan oleh sebelahnya. Nah, Bapak Ibu, lihat di sini. Ini adalah Pangeran Faisal. Pangeran Faisal. Faisal dibunuh ketika beliau mengumumkan akan memerdekakan Palestina dan membebaskan Al-Quds. Ya kan? Dialah raja Arab Saudi yang berani mengambargo Amerika Serikat. Di masanya kocar-kacir nasib Amerika, Pak. Akhirnya dia dibunuh. Setelah beliau meninggal digantikan oleh saudaranya yaitu Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh saudaranya Fahad. Ingat dengan Raja Fahad? Saat Raja Fahad meninggal, saudara kandungnya yang menggantikan yaitu Abdullah. Nah, kaum muslimin, Abdullah ini pada tahun 2008 dalam usia yang sudah sangat sepuh, tahun 2008 beliau diumumkan oleh medis internasional dihukum mati secara medis. Dalam artian apa? Seluruh organ-organ vital dalam tubuhnya sudah cangkokan semua. Dan banyak penyakit berat yang tidak mungkin lagi orang bisa bertahan hidup, Pak. Ditanggung seluruhnya oleh Raja Abdullah. Akhirnya 2008 ini Raja Abdullah membaiat 3 saudara putra mahkota yang lain. 3 saudaranya. Siapa dia? Sultan, Pangeran Sultan. Lalu Pangeran Nayef. Lalu Pangeran Salman. Kalau ini Tolal. Tolal, Pak, bukan tolol. Ini Mukrin. Kaum muslimin, dibaiatlah Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Isi baiatnya apabila dia meninggal kapanpun, langsung menjadi urutan menjadi Raja Arab Saudi adalah Sultan. Apabila Sultan meninggal, langsung digantikan oleh Nayef. Nayef meninggal langsung digantikan oleh Salman. Qadarullah, ternyata Pangeran Abdullah, Raja Abdullah lebih panjang umurnya daripada 2 orang ini. Ini pada tahun 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia. Lalu Nayef tanggal 6 Juni 2012 di Inggris meninggal dunia Pangeran Nayef karena kanker. Ya, yang hidup hanya Salman. Baik, maknanya 3 orang lagi yang tersisa hidup. Salman, Talal, dan Mukrin. Awas. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Thalathah itu berapa tuh? 3. Akan saling bertelagah, akan saling berkelahi, akan saling ribut, akan saling menjatuhkan, bahkan bunuh-membunuh 3 orang putra mahkota setelah wafatnya seorang penguasa yang memimpin Mekah dan Madinah. Ya, 3 orang putra mahkota ini yang hidup adalah Salman, Talal, dan Mukrin. Bapak, kalau ini sudah wafat. Ini sudah wafat. Ini pada akhirnya wafat beberapa bulan yang lalu. Langsung digantikan oleh
Salman. Tahu tidak Bapak Ibu? Sebenarnya beliau paling tidak diinginkan jadi Raja Arab Saudi. Oleh siapa? Oleh Yahudi, oleh Amerika, oleh PBB. Bahkan dunia tidak ingin kalau beliau menjadi Raja Arab Saudi. Sebab apa? Bisa jawab enggak? Bisa jawab enggak? Orang yang berani menampar dan memukul saudaranya sendiri, putra mahkota, sampai berdarah gara-gara ketahuan oleh beliau sedang minum minuman keras dan sedang merangkul perempuan. Sampai teler, bawa perempuan, digebuk oleh Pangeran Salman. Salman yang buat tuh. Salman ini Pak, orang yang paling benci melihat ada yang melakukan dosa di depan hidungnya. Dia hafiz Al-Quran 30 juz. Dia salah seorang di antara kader militan Ikhwanul Muslimin. Sejak dari kecil, dia adalah anak yang kuat berdisiplin dengan agama. Menjaga sholat 5 waktu. Berakhlak mulia dan benci dengan apapun bau-bau dosa dan maksiat. Salman ini unik Pak. Sehingga jabatannya yang tertinggi, saat dia sebagai putra mahkota, yang lain jadi menteri ini, menteri itu, beliau hanya diberikan amanah menjadi gubernur saja, memimpin Riyadh. Tapi di masa beliau yang memimpin Riyadh menjadi maju berkembang dengan luar biasa. Qadarullah, sekali lagi, Abdullah mati. Tidak ada makar nih supaya Salman jangan naik. Tetapi wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Salman menjadi raja. Oh, yang ditakutkan dunia terjadi. Saat Salman yang naik jadi raja Bapak Ibu, kerjaan Salman yang pertama tahu nggak Bapak Ibu? Semua gaji anggota dan pegawai kerajaan Arab Saudi dinaikkan 2 kali lipat. Sehingga rakyat langsung jatuh cinta ke dia. Satu. Yang kedua, semua tawanan-tawanan bawah tanah dari kalangan para ulama-ulama senior dan ulama-ulama junior yang berani mengkritik kerajaan sebelumnya yang dipenjara, dibebaskan semuanya. Bahkan para pemuda-pemuda yang cinta jihad menolong saudaranya di Suriah pun dibebaskan. Orang kaya yang memberikan bantuan kepada Suriah juga yang dipenjarakan di masa raja sebelumnya, dia bebaskan. Bahkan diberikan hak istimewa, para ulama diizinkan berfatwa. Kemudian yang paling spektakuler Bapak Ibu, saat Barack Obama datang, saya rasa Bapak nonton semua di TV. Betul tidak? Saat Barack Obama datang, bawa bininya. Mau mengucapkan congratulations for you Salman. Selamat kamu jadi raja. Masuk waktu sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kumandang sholat asar datang, si Barack Obama dan bininya, Pak tinggal dulu ya, sholat. Monggo Mas. Semua orang anggota kerajaan ikut dengan Raja Salman. TV sedunia loh Pak menonton kejadian ini. TV sedunia menonton. Salman berlenggang kangkung menuju ke masjid. Tamu agungnya tinggal. Nggak pernah Raja Arab Saudi berani mempermalukan orang nomor 1 dunia itu Pak. Barack Obama sambil bengong-bengong lihat istrinya. Kok kita ditinggal dek ya? Apa kata si adik? Sabar Mas, sabar. La haula wala quwata illa billah. Salman yang berani buat begitu Pak. Kebijakan-kebijakan Timur Tengah setelah Salman naik sangat merugikan Amerika Serikat. Sangat merugikan kepentingan Amerika Serikat. Bahkan Arab Saudi sekarang ini memimpin negeri-negeri Teluk. Untuk membuat kebijakan apapun, mereka yang menentukan sendiri. Sekarang Islam punya wibawa. Dulu Pak, saya sangat benci dengan Arab Saudi. Terus terang saja. Saya mual melihat perangai dan tingkah pola Arab Saudi. Saya rasa Bapak juga sama. Tapi setelah Salman naik, rasanya terobati rasa sakit yang begitu lama. Salman begitu tegas berpihak kepada kepentingan Islam. Ketika Yaman menjerit dan minta tolong, digerakkan oleh Salman seluruh negeri Teluk, memenuhi janji bersama, membela kepentingan saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang direvolusi, dikudeta oleh Syiah Houthiyah yang didanai, diprakarsai oleh Iran sepenuhnya. Akhirnya seluruh kekuatan Timur Tengah mengarah kepada Yaman. Kaum muslimin, apa sumpah daripada Raja Salman? Setelah Yaman selesai, seluruh kita dan kekuatan kita akan mengarah ke Palestina. Kita akan merdekakan Palestina. Kita akan bebaskan Al-Quds. Berani Pak, di YouTube masih ada ceramahnya beliau ini. Raja Salman. Setelah selesai Yaman, kita akan ke Palestina. Jadi bukan omong kosong. Kita akan ke Palestina. Sehingga Turki, negeri-negeri yang hari ini kaum muslimin melihat
bagaimana besarnya perjuangan Salman untuk Islam, akhirnya mereka sangat yakin bahwa izzatul Islam wal muslimin sudah mulai mendekat kembali. Baik, singkatnya beliau, salah satu perbuatan spektakulernya adalah Pangeran Tolal dipecat beliau dan diusir dari kerajaan. Perlu diingat ini. Pangeran Tolal dipecat dan diusir dari kerajaan. Boro-boro menjadi calon raja berikutnya, bahkan nggak diakui, tidak dianggap lagi menjadi anggota kerajaan. Bapak tahu kenapa? Ibu tahu kenapa Salman memperlakukan Tolal begitu? Dunia tahu, Pak. Bukan hanya Arab Saudi, dunia tahu bahwa Pangeran Tolal termasuk di antara pangeran yang paling banyak membuat malu Islam dan Arab. Ahli dosa dan maksiat nomor 1 di dunia ini, Pak. Orang kaya besar dan anaknya, Masya Allah, Al-Walid bin Tolal itu luar biasa kayanya. Beliau sudah diusir. Mukrin tidak diusir dari kerajaan, tapi hak dia sebagai calon raja berikutnya sudah dicopot, lalu dibaiatlah putra mahkota. Calon raja berikutnya adalah anak kandung daripada Nayef almarhum, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Apabila ini meninggal, langsung menggantikannya adalah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Masya Allah, Pak. Apa yang dilakukan oleh Raja Salman ini, membaiat 2 calon raja berikutnya dan membatalkan hak mereka berdua. Kira-kira mereka dan anak-anaknya marah nggak ada? Hah? Akan terjadi keributan tidak? Lihat saja, Pak. Bapak akan dengar bagaimana ada upaya-upaya menghabisi Raja Salman. Dan memang sekarang sudah beberapa kali, dan ini sampai kepada saya, walaupun tidak diberitakan secara publik, sudah sampai ke telinga saya berita bahwa ada upaya-upaya membunuh Raja Salman dari kalangan dalam. Ada upaya-upaya meracuni beliau, ada upaya untuk menikam beliau dan sebagainya. Subhanallah, kaum muslimin yang kami muliakan, yaktatil inda kanzikum salasatun min abna'il khalifah. 1, 2, 3. Akan saling bertelagah, akan saling jatuh menjatuhkan, akan saling bunuh membunuh. 3 orang putra mahkota ketika seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Ustadz, sekarang kan dia eksis. Iya, kedengarannya eksis, tapi digoyang oleh orang-orang yang tersingkir dari kerajaan. 1 tahun ini saja, lihat apa yang akan terjadi di Arab Saudi. Saat seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah satu dunia ridha kepada Raja Salman, mengirimkan surat, kami sepakat dengan kebijakan engkau wahai Raja Salman, kami mencintai engkau Raja Salman. Ini surat para ulama seluruh dunia, memberikan pernyataan mendukung kebijakan-kebijakan Raja Arab Saudi yang sekarang ini. Nah, saat itu Bapak Ibu akan melihat bahwa orang macam ini kira-kira akan lama nggak hidupnya. Umurnya saja sekarang udah 80, Pak. Udah bau tanah. Itu pun beliau banyak menderita penyakit-penyakit berat. Makanya beliau sadar umurnya sudah tidak lama. Selagi beliau naik menjadi raja, saat itu power dan kekuatan sebagai raja dia manfaatkan semaksimal-maksimalnya. Kalau kita di Indonesia kan beda, Pak. Ketika naik lupa Islamnya. Ketika udah pensiun, udah hilang taringnya, udah patah kukunya, baru cuap-cuap tentang Islam. Ayo maju bela Islam. Kuku udah nggak ada. Taring udah hilang. Raja Salman beda. Saat naik baru dia nampakkan. Dulu ketika menjadi gubernur, dia diam. Dia anteng semua cita-citanya, ditulisnya dengan rapi. Kalau giliran dia nanti, dia akan buat ini, dia akan buat ini, dia akan buat ini. Dan sekarang beliau naik, beliau buktikan. Beliau tahu umurnya tidak lama. Baik kaum muslimin, ini adalah pertanda. Dan Rasulullah mengatakan, nanti akan dibunuh seorang nafsun zakiyah. Yang kematiannya menyebabkan marah seluruh malaikat yang ada di langit. Yang kematiannya menyebabkan marah seluruh orang beriman di muka bumi. Setelah nafsun zakiyah ini dibunuh, maka Al-Mahdi pun akan muncul dan memimpin Makkah dan Madinah. Nafsun zakiyah itu bahasa Arab, Pak. Artinya adalah jiwa yang mulia, diri yang mulia. Siapakah kira-kira menurut Bapak? Nah, kita nggak bisa memastikan Salman, tidak bisa. Tapi sosok yang kayaknya memenuhi kriteria dan karakter itu ada pada beliau. Walaupun begitu kita tidak dapat memastikannya, ya. Hanya saja terbunuhnya dia. Kalau dia layak nggak untuk dibunuh nih?
Layak nggak oleh musuh-musuhnya untuk dibunuh? Karena keberadaannya ternyata membahayakan kepentingan Barat. Dan bahkan kita tahu Iran tidak tanggung-tanggung bencinya kepada Salman ini. Luar biasa bencinya. Baik kaum muslimin. Lanjut. Wafatnya seorang raja. Dan nanti yang akan betul-betul memimpin adalah Al-Mahdi. Apa yang terjadi berikutnya? Mengeringnya sungai Efrat. Sungai Efrat. Di Timur Tengah ini ada 3 sungai yang paling besar. Nil, Tigris, Efrat. Apa sabda Rasulullah SAW? La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta yahsiral furat. Sampai mengering sungai Efrat. Sungai Efrat itu Pak, ulunya ada di Turki. Lehernya ada di Syria. Bodinya seluruhnya ada di Irak. Dan ujungnya ekornya ada di Iran. Nabi mengatakan sungai Efrat akan mengering, pertanda kiamat akan terjadi. Saat sungai Efrat mengering, akan tersingkaplah gunung emas yang menyebabkan seluruh laki-laki di dunia menuju ke sana berperang memperebutkan emas. Itu kata Rasulullah. Dari setiap 100 orang laki-laki yang berperang, 99-nya mati terbunuh di situ. Hanya 1 yang tetap hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga 1 yang hidup itu saya orangnya. Nah ini kaum muslimin, pada tanggal 12 Februari 2013, New York Times. Apa ini New York Times? Majalah bergengsi di Amerika Serikat merilis pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Apa kata NASA? Lihat nanti, betul nggak yang saya sebutkan ini? Atau saya ngarang-ngarang? Lihat, kata NASA Amerika Serikat di New York Times bahwa sungai Efrat telah mengering 60%. Sekarang telah mengering 60%. Tahun berapa? 2013. Menurut analisa kami dan pengamatan kami, sesuai dengan peralatan canggih yang mereka miliki, 2014 sungai Efrat akan mengering total. Ternyata benar Pak. April 2014 sungai Efrat mengering sekering-keringnya. Bapak boleh lihat di YouTube. Bapak boleh melihat di YouTube. Silakan Bu, buka sungai Efrat mengering. Hamba-hamba Allah kami muliakan, saya berharap sahabat Yamimah nanti sungai Efrat tolong dicetak lagi ya. Ya. Kalau ini kan baru Danau Tiberias. Sungai Efrat pun suatu fakta ilmiah dari hadis yang tepat yang tidak terbantahkan, kering total Pak sekarang Pak. Lalu Rasulullah mengatakan akan muncul gunung emas, tersibak gunung emas. George Walker Bush. Siapa makhluk ini? Mantan Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Di depan gedung putih berapi-api dia berpidato. Apa katanya? Sesungguhnya satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di Irak. Maka Amerika Serikat selaku polisi dan pengaman dunia akan mengawasi dan mengawal agar emas ini tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maling ngomong kayak gitu. Betul nggak? Ini Barack Obama, siapa? George Walker Bush. Tahu-tahu dia digantikan oleh Barack Obama. Amerika tidak pernah lupa dengan ini Pak. Barack Obama bulan Maret 2014 menahan 135.000 bala tentara pasukan infanterinya dari negeri-negeri Teluk, nggak jadi ditarik ke Amerika Serikat. Sebab apa? Persiapan memperebutkan emas yang ada di Timur Tengah. Dan Bush telah bocor duluan mulutnya, emas itu ada di Irak. Dan Nabi telah menyebutkan lebih 14 abad yang lepas bahwa sungai Efrat bila mengering akan tersingkaplah gunung emas. Dan benar kaum muslimin. Semua laki-laki di muka bumi ini akan mengarah kepada Irak nanti dan memperebutkan gunung emas. Dalam 100 laki-laki, 99-nya mati terbunuh. Dan Nabi meminta agar tidak ada umatnya ikut bergabung perang di situ demi memperebutkan emas. Jadi kaum muslimin, faham sekarang salah satu penyebab kematian massal yang terjadi pada kaum laki-laki di bumi adalah perang. Sehingga yang tersisa di mana-mana wanita saja. Lanjut. Sungai Efrat telah mengering. Berikutnya kaum muslimin, Nabi mengatakan saat Al-Mahdi nanti keluar,
kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Ini yang penting, Bu. Ini yang penting. Apa kata Nabi? Saat Al-Mahdi keluar, kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang menggunakan pedang. Kalian akan berperang menggunakan tombak dan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda kalian dan berjalan di atas kaki. Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Nanti kalian akan kembali seperti kalian mulai hari ini. Ketika Al-Mahdi keluar, kembali ke zaman beliau. Tidak ada lagi teknologi. Pak Ustadz, kayaknya nggak masuk akal Pak Ustadz. Bukankah sekarang teknologi kita ada di puncak-puncaknya? Bukankah kita sedang ada di puncak teknologi digital? Bukankah kita lagi begini? Negara-negara besar, negara maju lagi berlomba-lomba dengan teknologi canggihnya? Iya. Tapi itulah uniknya Pak. Apa? Bapak masih ingat? Dengan Albert Einstein. Ingat nggak dengan Albert Einstein? Namanya setidaknya pernah dengar? Bapak fisika dunia. Ahli dan pakar dalam masalah kimia. Beliau didesak oleh lebih 2000 wartawan dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang membangun nuklir. Pak, apa pertanyaan para wartawan kepada Albert Einstein? Wahai Tuan Albert, bagaimana pandangan engkau perang dunia besok nih? Seperti apa bentuk perang dunia itu menurut engkau? Jawaban Albert Einstein sangat mencengangkan Pak. Mula-mula dia nggak mau jawab, tapi karena ditekan dan dipaksa menjawab, beliau menjawab. Akhirnya bocor program NASA melalui lidah Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Pada perang dunia ketiga, kalian akan berperang dengan senjata manual. Tidak ada satupun teknologi canggih yang kalian buat, kalian temukan hari ini yang dapat dipakai dalam perang dunia ketiga. Fenomenal Pak jawabannya. Spektakuler. Ternyata setelah Albert Einstein memberikan pernyataan itu, Steve Jobs mengeluarkan pernyataan yang tidak kalah hebatnya. Di hadapan lebih daripada 2000 karyawannya. Beliau mengatakan, selepas saya ini nanti, sehabis saya nanti tidak ada, kalian tidak lama kemudian akan kembali ke zaman batu. Kata Steve Jobs. Mereka bukan para peramal loh Pak ya. Mereka bukan para pembual. Mereka para ilmuwan, para saintis. Mereka yang mengatakan bahwa tidak lama lagi kalian akan kembali ke zaman batu. Baik. Nabi Muhammad mengatakan saat Al-Mahdi keluar, kalian kembali ke zaman di mana tidak ada teknologi. Baik, kaum muslimin, why? Mau bertanya, kenapa? Ada yang mengatakan karena perang nuklir Pak Ustadz. Lah Albert Einstein mengatakan nggak akan bisa dipakai nuklir dalam perang dunia ketiga. Lalu yang tepat apa? Nah ini dia kaum muslimin. Yang paling hebat dalam sepanjang sejarah sejak bumi Allah kembangkan menjelang kiamat terjadi adalah terjadinya dukhan. Ini dukhan. Apa itu dukhan? Dukhan ini terjadi gara-gara hantaman meteor yang menabrak bumi. Dalilnya dari mana? Dalam Al-Quran 4 surat Allah menceritakan. Surat At-Tur, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Ya, Allah menceritakan menjelang kiamat, bumi ini akan mengalami hantaman dari benda asing yang datang dari luar langit. Kemudian setelah itu terjadilah dukhan. Dukhan tahu Pak? Asap yang sangat tebal, panas. Debu yang membakar. Tebalnya sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang dapat melihat apa-apa sampai-sampai telapak tangannya. Didekatkan ke wajahnya pada ini siang hari bolong tidak mampu melihat. Saking tebalnya partikel-partikel yang ada yang mengudara dan menutupi lapisan bumi ini. Matahari selama 40 hari 40 malam kata Nabi tidak akan tembus ke bumi. Gelap gulita kaum muslimin. Sebab apa? Meteor. Kaum muslimin, lihat. Meteor ini menurut Michael Penn menyampaikan, pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan para pakar astronomi lainnya. Michael Penn menjelaskan bahwa kecepatan meteor di ruang angkasa itu 120.000 km per jam kecepatannya. Dan meteor ini kalau garis diameternya 2 km saja, apabila dia menghantam atmosfer kita terdengarlah dentuman yang besar.
Lalu pergesekan yang sangat keras melawan atmosfer kita menyebabkan dia terbakar bagian luarnya. Lalu bagian luar itu mengeluarkan asap yang sangat tebal dan itu asapnya panas beracun. Bagian partikel-partikel kecilnya ini akan menghujam bumi dan menyerang bumi menjadi hujan meteor kecil. Sementara yang besarnya akan terus merangsek dan kalau jatuh ke laut, kekuatan ledakan meteor ini sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki atau di Hiroshima. 1 juta kali lipat. Dapat dibayangkan? Sedangkan bom nuklir yang meledak di Nagasaki, di Hiroshima, Bapak Ibu, 50.000 manusia langsung mati. Betul tidak? Sekian puluh tahun lamanya alam ini rusak. Cacat permanen beberapa generasi Jepang. Bagaimana 1 juta kali lipat? Allahu Akbar. Tetapi kaum muslimin, benar. Dengarkan berikut ini pernyataan Michel Penn. Apabila meteor itu jatuh ke laut, akan menimbulkan gelombang tsunami 230 meter tingginya. Di Aceh berapa ketinggian tsunami? 15 meter Pak paling tinggi. 200 ribu lebih mati kan. Satu kota Banda Aceh rata. Baru 15 meter. Bagaimana 230 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kata Michel Penn berikutnya, maka kutub itu akan meleleh. Untuk selama-lamanya permukaan air laut naik 7 meter. Maka kota-kota yang ada di tepian pantai seluruhnya tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang selama-lamanya. Termasuk Jakarta Pak. Hilang. Kenapa? Air laut naik 7 meter. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Kalau jatuhnya ke daratan akan menimbulkan kabut asap yang sangat tebal. Dan Allah menjadikan peristiwa ini dengan menjadikan salah satu nama dari suratnya surat Ad-Dukhan. Saking hebatnya kejadian ini, Pak. Kabut asap tebal yang manusia tidak bisa pergi kemana-mana, tidak ada udara sehat yang patut untuk dihirup. Dan orang-orang kafir, kata Rasulullah dalam hadis oleh Ibnu Jarir, orang-orang kafir akan keluar asap dari lubang hidungnya. Keluar asap dari mulutnya, keluar asap dari lubang duburnya. Sebagian besar manusia banyak meregang nyawa dan mati, khususnya orang kafir. Kalaupun hidup mereka Pak, mereka sudah melepuh kulitnya. Miswat-miswat yang dulu cantik. Sebelum meteor jatuh, setelah meteor jatuh, ketika kulit mereka melepuh di mana-mana, mereka sudah seperti zombie-zombie yang berjalan. Tapi kata Rasulullah, orang yang beriman, yang amal solehnya banyak sebelum itu, Allah jadikan mereka kebal dengan peristiwa dukhan ini. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Utuh Pak kulit kita. Makanya Nabi menganjurkan perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Salah satunya adalah agar ketika dukhan ini terjadi, kita termasuk yang kebal Pak. Cuma sayang, minta maaf Bu, sayang. Orang beriman tapi amal solehnya minim, sedikit. Dosanya banyak. Dia sama menderitanya seperti orang-orang kafir ketika meteor jatuh. Makanya kaum muslimin, saya berharap bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, jangan jadikan apa yang saya sampaikan sekedar sesuatu yang diketahui lewat di kanan, keluar di kiri. Besok ditanya orang, "Gimana pengajian malam?" "Bagus." "Hebat enggak?" "Hebat." Hanya sekedar itu, tapi sholatnya enggak berubah. Masih telat-telat, bahkan masih bolong-bolong. Sedekahnya masih pelit. Puasanya masih main-main. Baca Qur'annya masih malas dan sebagainya. Maka enggak ada hebatnya pengajian begini. Pengajian begini harusnya merubah kita Pak. Mindset kita berubah setelah ini. Bahwa waktu saya tidak lama. Baik kaum muslimin, saya lanjutkan tentang meteor ya. Saya lanjutkan tentang meteor. Apa yang menyebabkan sehingga meteor ini bisa melumpuhkan semua teknologi? Masih Michel Penn menjelaskan. Silakan nanti dibaca dalam buku ini penjelasannya, rujukannya di mana, bagaimana pernyataan pakar-pakar astronomi dunia. Beliau mengatakan saat meteor itu menabrak bumi, meteor ini ada yang mengandung siderite. Siderite ini adalah mengandung zat besi dalam meteor. Kaum muslimin, saat dia masuk merangsek di atmosfer bumi kita, terbakar, zat besinya akan mengeluarkan medan magnet yang sangat kuat sekali. Akibatnya semua besi-besi dan logam yang ada di bumi akan terinduksi Pak oleh meteor ini, oleh medan magnetnya. Mobil kita mesinnya dari apa? Besi.
maka satu besi dengan besi yang lain akan saling melengket. Tidak bisa di starter mobil Bapak lagi. Pesawat juga demikian. Kapal Indo, helikopter, pabrik-pabrik, industri-industri. Semuanya yang terbuat dari logam dan besi, Pak, akan terinduksi sehingga tidak bisa lagi bergerak. Inilah dia kaum muslimin, musnahnya teknologi. Sebagaimana sideread tadi, akibat pergesekan yang sangat keras dengan atmosfer, akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal yang ada menjadi musnah. Sinyal HP, sinyal internet, sinyal TV, sinyal apapun saja menjadi musnah dan listrik padam forever. Kita kembali ke zaman kegelapan kaum muslimin. Benar sabda Nabi, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum." Saat Al-Mahdi nanti keluar, kalian sudah seperti zaman sekarang. Ingat ini baik-baik. Makanya tidak heran kaum muslimin, tidak heran di Vatikan Roma ribuan pemuda-pemuda Kristen hari ini dilatih berkuda dan mahir memanah di atas kuda. Sebab apa? Mereka yakin perang berikutnya adalah perang senjata manual. Kenapa di Italia pada hari ini mereka ribuan melatih para pemudanya mahir berkuda, mahir memanah di atas kuda, dan bahkan Yahudi sudah membuat ratusan ribu pedang dari besi-besi terbaik hari ini kaum muslimin. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu, Amerika Serikat pada tahun 2012 akhir telah menyelesaikan bunker raksasa bawah tanahnya. Satu bunker itu, bunker raksasa yang ke-6 ya, selesai pada tahun 2012. Dan satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Silakan baca Pak di internet, bacalah di YouTube, lihatlah di YouTube. Dan ini tidak dapat dipungkiri. Pakar-pakar di NASA Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa, dan sudah ada fotonya, gambarnya, bunker ini real. Rusia telah menyelesaikan bunker ketiga. Inggris, Belanda, Jerman, masing-masing telah membuat bunker sendiri. Bahkan Singapura. 10 tahun yang lalu Singapura telah menyelesaikan bunker yang pertama. Dan itulah bunker satu-satunya yang mereka punya. Kedalaman bunker itu 30-300 meter. Satu bunker kalau di Amerika dapat menampung 500.000 manusia. Bunker yang di Singapura dapat menampung 250.000 manusia. Dan di dalamnya diberi fasilitas untuk dapat bertahan hidup buat manusia sebanyak itu dalam jangka 1 tahun. Termasuk alat kesehatan segala macamnya. Mereka sudah buat bunker. Sebab apa? Mereka yakin bumi tidak lama lagi akan mengalami hantaman dan serangan meteor. Dan terbukti Pak, yang mereka cemaskan terjadi. Apa itu? 2012 NASA Amerika Serikat memberikan peringatan yang samar-samar. Bumi kita mendekati arus sungai meteor kata mereka. Hanya begitu saja. Bumi kita mendekati arus sungai meteor di ruang angkasa. Pak, perhatikan. Bu, gak lama lagi loh ini Bapak Ibu. Arus sungai meteor, di mana lagi kita nulis? Baik, bawah. Ini ruang angkasa. Ini sungai meteor. Meteor di sini Bapak Ibu. Kecepatannya masing-masing 120.000 km per jam. Tahun 2013, 2016, NASA Amerika menyebutkan bahwa bumi kita akan melintas di arus sungai meteor ini. Peluang bumi kita akan mengalami tabrakan meteor adalah 1.300 meteor akan menabrak bumi selama 4 tahun ini. Ternyata Pak, tahun 2013, bulan Februari tanggal 15, meteor pertama masuk. Jatuhnya di Siberia, Rusia. Masih ingat enggak? Meteor pertama tanggal 15 Februari 2013. 1.200 korban. 30.000 gedung yang terbuat dari kaca hancur lebur. Alhamdulillah meteor itu beratnya 70.000 ton. Jatuhnya tepat di danau es. Sehingga es itu Pak seperti kawah berapi langsung. Masya Allah. Meteor yang kedua jatuh di Argentina. Tapi nggak sampai ke daratan. Di malam hari, hari Minggu tanggal 14 April. Lihat kembali di YouTube. Minggu malam saat sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik nggak sampai ke daratan. Tapi di atas negara Argentina meledak meteornya. Kemudian 9 kota terang benderang beberapa detik. Tanggal 7 November di Los Angeles. Masuk meteor yang ketiga, menembus lapisan atmosfer bumi kita.
Sebagian besarnya tabrakan dengan atmosfer lalu hancur. Kalau ini tidak tembus. Di Los Angeles tanggal 7 November. Masih 2013. 2014 meteor yang kecil-kecil menabrak atmosfer kita dan hancur. Dan sebagian besarnya kita bisa melihat Pak, 2014 yang lalu banyak lintasan-lintasan, ratusan ribu meteor di atas negeri kita, di Malaysia, di beberapa negara bisa melihat di malam hari. Sekarang 2015. Diperkirakan 2015 dan 2016 adalah akhir perjalanan bumi kita melintasi arus sungai meteor ini. Dan kaum muslimin, listen to me. Dengarkanlah baik-baik. Rasul mengatakan bumi ini akan mengalami serangan hujan meteor. Lalu akan banyaklah penenggelaman kota-kota di bumi ini dan banyak terjadi perubahan bentuk. Sahabat bertanya, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Lihat di kitab ini halaman 295, zikir akhir zaman. Nabi menyebutkan kejadian hujan meteor itu akan menimpa kalian jika pada umatku mereka sudah melakukan 3 perangai ini bersamaan. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini akan terjadi nanti khasfun, penenggelaman banyak bumi. Sekarang dengarkan kaum muslimin. Kadang-kadang kalau kita ngaji Pak Rizal, saya berharap bisa bawa bola sesekali. Sebab apa? Ini apa ini? Ya, sekarang tutup botol, tutup gelas. Bapak Ibu, saya ingin mengumpamakan ini bumi. Ini bumi. Ini kutub utara, kutub selatan, dan ini garis khatulistiwa. Betul kan? Tahu tidak Bapak Ibu, sejak 5 tahun terakhir, pakar-pakar bumi kita menyebutkan bumi ini mengalami pergeseran dan pergerakan dari posisinya. Disebut dengan menyungsang, kalau ibarat bayi dalam rahim, nyungsang dia, bergerak meninggalkan posisinya. Dan bumi kita ini kutub utara, kutub selatan. Sejak 5 tahun terakhir, dia terus bergerak pelan-pelan, lama-lama makin cepat Pak. Sekarang saja 2014 bumi ini telah bergerak meninggalkan posisinya sejauh 670 km. 2015 ini akan diperiksa akhir Desember ini, berapa lagi dia makin jauh. Jadi maknanya apa? Kutub utara, kutub selatan yang dulunya di sini jauh dari matahari, sekarang semakin mendekati garis khatulistiwa. Sementara yang dulu di sini posisinya yaitu Rusia, Arab dan sebagainya ada di sini, lama-kelamaan mereka di posisi ke kutub, betul tidak? Pantasan Pak 5 tahun terakhir Arab mulai dijatuhi salju. Faham sekarang? Pantasan salju kita yang ada di kutub utara, kutub selatan meleleh dan air laut di permukaan Pak 2015 ini hampir 1 meter permukaan laut naik. Masya Allah, kita paham sekarang. Akan terjadi banyak penenggelaman bumi. Benar kata Rasulullah SAW. Pergeseran ini terjadi. Kemudian akan terjadi perubahan bentuk. Ini akibat daripada banyaknya sekarang Bapak. Kalau Bapak dengar beberapa berita mengerikan di dunia sekarang, beberapa negara terserang dan terjangkiti penyakit yang menyebabkan wajah-wajah mereka menjadi rusak dan buruk-buruk rupanya. Belum lagi tambahan meteor nanti Pak. Dan hujan meteor. Sahabat bertanya, kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Jika 3 perangai ini sudah dibuat oleh umat saya, pasti hujan meteor akan menghantam bumi. Apa 3 perangai itu? Hadis ini kaum muslimin yang kami muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan hadis ini menurut syarat Sahih Bukhari Muslim dan menurut Syekh Albani hadisnya sahih. Apa bunyinya kaum muslimin? Idza zaharatil qainat, kata Nabi, wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari umatku sudah bermunculan di mana-mana. Silakan nilai sendiri sekarang, udah masanya apa belum? Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari umatku sudah bermunculan di mana-mana, melenggang-lenggok di atas apa namanya itu? Panggung. Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif,
apabila alat-alat musik telah menyebar dan digandrungi oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatul khumur, apabila barang-barang memabukkan sudah menyebar di mana-mana. Bahkan anak SD pun sudah mengkonsumsi barang memabukkan sekarang, Pak. Bukan hanya khamar, bahkan sampai tingkat ke istana kita saja, Pak, udah resmi di televisi tos-tosan, sementara di dalamnya adalah jelas-jelas khamar. Tos, udah stylenya sekarang, Pak. Ya, di kantor-kantor pejabat tinggi negara kita, di mana-mana negara hari ini sudah modelnya sekarang minum kayak orang kafir di barat sana minum tua, minum khamar, minum segala macamnya. Wasyuribatil khumur. Kalau ini perangai yang tiga ini sudah terjadi, maka hujan meteor akan, dan kita pas sekarang ini ada di penghujung 2015 masuk 2016. Saya tidak tahu dan tidak dapat menjamin apakah 1 tahun ke depan bumi kita akan mengalami hujan meteor. Jawaban yang paling pas itu adalah antah. Kalau kata orang Padang antah. Apa itu entah? Entah. Allahu a'lam. Tetapi ciri-cirinya, syarat-syaratnya ada sekarang. Dan kita pas sedang ada di arus sungai meteor. Baik, setelah meteor ini jatuh, berubahlah kehidupan orang di bumi ini selama-lamanya, Pak. Apa yang berubah? Seluruhnya menjadi miskin. Kelaparan, peperangan ada di mana-mana. Oh, kenapa? Bank-bank yang ada karena teknologi musnah, mereka bubar dan tutup semua. Betul tidak? Rumah-rumah sakit, yang peralatan rumah sakitnya mengandalkan kepada listrik, mengandalkan kepada teknologi, sementara teknologi musnah, akhirnya rumah sakit bubar. Betul tidak? Bayangkan kaum muslimin, kemana-mana dulu kita mengandalkan mobil, mengandalkan trans, mengandalkan pesawat. Besok ini kita komunikasinya mengandalkan handphone. Besok ini bayangkan kaum muslimin, selama ini kita dengan gas atau dengan kompor listrik. Besok ini sudah pakai batu aki, Pak, menghidupkan api. Bu, belajar sekarang, Bu. Cara menghidupkan pakai batu, pakai kayu. Belajar, kenapa? Dekat lagi masa itu semua akan terjadi. Yang paling siap adalah yang paling Allah buat mentalnya siap, yang punya amal soleh dan ketakwaannya sebelumnya sudah diasah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan curi star dari semenjak fitnah Syam. Jangan nanti udah jatuh meteor baru banyak sujud. Berguna sih, pahalanya oke, tapi telat, Pak. Harusnya kapan mulai, Pak Ustadz? Sekarang sebenarnya sudah mulai terlambat. Tapi lebih baik terlambat asal terjadi akselerasi yang sempurna. Apa-apa amal yang paling besar, amalnya cepat buat. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya menyampaikan materi ini karena setelah ini Bapak Ibu akan mengalami kesengsaraan yang sempurna di bumi, Pak. Ini puncak kesengsaraan nih, fase keempat ini, puncak kesengsaraan. Sehingga banyak orang-orang pada fase ini murtad, saking beratnya petaka, himpitan hidup, peperangan, pembantaian, kelaparan, penyakit menyebar di mana-mana. Tidak ada teknologi, fulus yang Bapak punya di bank-bank seluruhnya tidak berguna. Tanah Bapak yang luas juga tidak bermanfaat. Tapi hari ini masih berguna, Pak, duitnya. Bapak bisa berangkatkan keluarga besar pergi umroh, ibadah benar-benar di tanah suci. Bisa bantu pembangunan masjid, bisa membantu pondok-pondok pesantren, belikan tanah untuk dakwah dan segala macamnya. Sahabat Yamimah ada bantu dakwahnya dan sebagainya. Apalagi ada perjuangan di Suriah hari ini, di mana para mujahidin memerlukan dana umat Islam sedunia. Dan sudah difatwakan oleh seluruh ulama sedunia, wajib kaum muslimin satu bumi ini menolong saudara yang sedang berjuang di Syria. Maka ada dana, kirim, oper. Selagi dananya masih berguna hari ini. Tapi besok, Pak, uang-uang Bapak kata Rasul akan kembali menjadi kertas-kertas berserakan yang tidak berharga. Orang akan kembali kepada dinar dan dirham. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini masih bisa Bapak beramal. Beramal cepat. Setiap ada peluang, beramal cepat. Beramal cepat. Kaum muslimin yang kami muliakan. Oke? Jadi setelah menyampaikan ini, Bapak jangan pulang dari masjid ini, Bu, pulang dari masjid ini, semangat hidupnya langsung hilang. Pulang-pulang udah gini aja cara jalannya. Pak, kenapa kok jalannya gitu? Udah mau kiamat, Dek. Atau sang ayah berkata kepada anaknya yang 3 SMA, "Nak, enggak usah melanjutkan kuliah, Nak." "Kenapa ya?" "Udah mau kiamat, untuk apa mau kuliah-kuliah?" Enggak benar itu kaum muslimin. Apalagi yang sudah mau mantuan. Nah, jadi juga mau kawin. Iya, Papa.
Coba buka YouTube Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, dengar ceramah. Akhir zaman nak, nggak usah kawin. Kamu jadi istri kamu di bidadari surga aja nak. Jangan begitu ya Pak ya. Dengarkan pengajian ini bukan untuk melemahkan semangat Bapak. Dengarkan hadis Nabi. Kalau besok pasti kiamat. Besok udah pasti kiamat kata Nabi. Masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu. Tanam hari ini. Walaupun besok udah pasti kiamat. Udah pasti kiamat. Hari ini masih ada 1 butir kurma di tangan. Tanam. Padahal kita tahu Pak. Kurma ditanam hari ini 5 tahun yang akan datang baru berbuah. Artinya buat apa nanam? Besok kan kiamat. Ini kebaikan enggak kalau diniatkan sebagai amal baik? Iya, lakukan. Maka Pak, saya mengelola pesantren. Saya tadi cerita sama beliau. Ya, ada tanah yang mau saya bebaskan, yang mau saya beli kaum muslimin. Pak Ustadz kan membahas masalah dekat kiamat. Kenapa beli tanah? Sama dengan pembahasan Nabi. Walaupun besok udah mau pasti kiamat, hari ini masih ada kebaikan yang bisa kamu buat. Ya kan? Kita mau mendirikan, memperluas masjid. Udah mau kiamat ngapain juga beli masjid? Enggak gitu ceritanya. Buat saja sebagai tabungan amal soleh. Bahkan Bapak Ibu tahu enggak? Anak saya 1 Muharram kemarin lahir anak yang ke-14. Waduh, 14 Pak, 1 Muharram kemarin. Sehingga saya beri nama dia Abdullah Al-Mujahid Muharram 1437. Unik nama anak saya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mohon doa bersama. 1 minggu ini insya Allah akan lahir anak saya yang ke-15. Bukan urusan ibu-ibu nih. Ibu mulai bisik-bisik tuh, berapa bini Ustaz tuh? Ini bukan urusan ibu-ibu, ini urusan pribadi saya. Ya, Bapak Ibu, saya ini orang beristri. Orang yang benar-benar beristri itu Pak, istrinya 3. Bu, minta maaf ya Bu ya. Sebentar Bu, Ibu jangan cemas dulu. Saya akan basuh bapak-bapak ini. Orang yang benar-benar beristri itu Pak, istrinya 3. Kalau Bapak 1 baru, bukan istri namanya iswan. Kalau 2 baru istu. Kalau 3 istri. Iya kan? Kalau 4 baru is the best. Pak Ustadz, udah dekat kiamat jadi kawinnya ditambah ya? Kaum muslimin yang kami muliakan, saya tidak mengatakan begitu. Tadi saya sampaikan kepada adinda kami Pak Aditya, kapan rencananya mau nikah? Rencana kami akhir Desember 2016. Saya tertunduk. Sempet enggak ya? Saya tertunduk, sempet enggak ya? Saya bilang. Sebab apa? Saya curiga Pak tahun depan 2016. Wallahi, saya curiga mungkin suasana bumi ini sudah berbeda 180 derajat Celcius. Sekarang kita masih merasakan hawa-hawa ketenangan, tetapi kekacauan sudah mulai menghantui kita semua. Tapi 2016 mungkin meteornya sudah jatuh, mungkin teknologinya sudah tidak ada, mungkin semua kemungkinan itu sangat-sangat ada. Sebab apa? Dalam kurun yang ini yang di sini ini, apa kata Nabi? Coba lihat nih di pembukaan kitab sini. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, sayati alaikum zaman. Nah, inilah zamannya ya. Sayati alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang kepada kamu satu zaman. Orang yang hidup pada zaman itu, hari yang dia temui hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dan hari yang akan dia temui besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah hari ke depan, makin bertambah berat keadaan apa yang akan dia temui. Coba aja perbandingan asap di Indonesia tahun yang ini dengan tahun yang lalu, mana yang berat? Ya oke. Coba perbandingkan keadaan ekonomi di Indonesia saja dulu, tahun ini dibandingkan tahun yang lalu, mana yang berat? Semua harga pangan naik, di mana-mana naik, ya, kaum muslimin. Harga dolar melambung, rupiah turun tajam dan sebagainya. Coba bandingkan moral anak-anak bangsa kita tahun ini yang kita dengar dibandingkan tahun yang lalu, mana yang lebih parah? Makin lama makin hancur kaum muslimin. Lihat saja, nilai saja sendiri. Perekonomian kita, politik kita, moral kita, pendidikan kita dan sebagainya. Makin lama makin jelek, makin kesininya makin berat. Nah kaum muslimin, pantesan Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman ini berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah itu berat. Seperti menggenggam batu bara yang menyala. Baranya dipegang, terasa tangan mau terbakar. Dilepaskan baranya seperti dia lepas daripada Islam. Maka kata Nabi, orang yang mampu mempertahankan amalannya di sini sama dengan 50 orang sahabat pahalanya. Sahabat kaget.
Jangan-jangan Nabi salah ngomong. Lalu mereka menanyakan, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum? 50 dari kalangan kami atau 50 dari kalangan mereka? Bal minkum, kata Nabi. 50 dari kalangan kalian. Pahalanya. Saking beratnya berpegang teguh dengan Islam pada akhir zaman ini, Pak. Nah, kaum muslimin, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Setelah saya menyampaikan ini, seharusnya pikiran Bapak Ibu begini, adalah robahlah mindset kita. Jangan tinggalkan dunia yang Bapak geluti sekarang ini, selama itu masih baik, teruskan. Yang kerja di kantor, teruskan. Tapi prioritaskan sholat 5 waktunya berjemaah di masjid. Malam-malam upayakan bangkit tahajudlah. Karena orang-orang yang banyak tahajudlah, Allah firmankan dalam surah Muzammil, yang paling kuat memikul beban-beban dan beratnya tekanan-tekanan hidup. Puasa Senin Kamis, upayakan hidupkan satu keluarga. Ajak istri, ajak anak-anak untuk menghidupkan puasa Senin Kamis. Puasa sunat bid, zikir pagi dan petang, sholat duha, banyakkan sedekah, tiap hari usahakan bersedekah. Bacalah Al-Quran, buat target. 1 bulan ini setidaknya 1 juz. Atau 1 hari ini saya 1 lembar setidaknya. Buat target kaum muslimin. Dan seterusnya. Sambungkan kembali tali silaturahim yang terputus. Tidak lama lagi kaum muslimin. Tolong yang punya suami. Pintu gerbang surga ibu adalah tunduk dan patuhnya ibu pada suami. Yang punya istri. Istri bapak adalah ladang amal soleh bapak yang terbesar, Pak, sebenarnya. Anak-anak dan keluarga bapak. Jadi kaum muslimin, kita yang masih hidup hari ini. Saya sarankan. Badiru bil a'mali fitanan. Itu aja kuncinya dari Nabi. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal di masa-masa fitnah. Dan fitnah yang dimaksud Nabi itu adalah fitnah di Syam, dan sekarang kita menyaksikannya. Harusnya dari sekarang kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jangan banyak pertimbangan lagi, Pak. Jangan banyak pertimbangan lagi, Pak. Jangan banyak pertimbangan, jangan tunda-tunda. Nantilah tobat. Sekarang masih candu berzina. Saya berzina selama ini dalam seminggu dengan 4 perempuan. Oke, saya akan beransur-ansur meninggalkannya. Mungkin dalam seminggu 2 perempuan aja dulu. Jangan, Pak. Untuk yang buat dosa jangan ditunda-tunda. Langsung stop sekali. Jangan tunda-tunda untuk yang baik. Jangan tunda-tunda. Setan sangat hebat memperberat kita untuk melakukan ketaatan. Termasuk yang mau nikah jangan tunda-tunda. Udah berapa umurnya? 20? Udah punya kerja belum? Udah, nikah cepat. Iya begitu, nikah cepat. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, bapak-bapak yang anak-anaknya, anak laki-lakinya sekarang ada, arahkan mereka kepada tahfiz Quran. Arahkan mereka kepada majelis-majelis halaqah iman. Arahkan mereka supaya mereka tahu, beritahu kepada mereka ini. Bapak Ibu, saya harap mana kaset habis? Ya Allah ya Rabbi. Ada 5 judul ceramah saya yang sudah dikasetkan oleh sahabat Yamimah. Itu baik untuk dibawa pulang. Nanti dengarkan dengan istri yang enggak bawa istri kemari, atau dengar dengan suami yang suaminya enggak ada. Sudah ya, selesai. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa hasungan saya kepada Bapak Ibu? Yuk, mulai malam ini berazamlah saya akan menjadi orang yang berbeda daripada sebelumnya. Amal saya akan berbeda, ketaatan saya akan berbeda, dan yang pasti dosa yang biasa saya buat mesti berhenti secepatnya. Sedekah saya harus kuat, infak saya tidak boleh lagi bimbang-bimbang dan ragu-ragu. Mari berinvestasi untuk investasi perlindungan dunia akhirat, memperberat timbangan amal akhirat kita. Demikian dari saya kepada Bapak Ibu semua. Rekatkan dan lengketkanlah ukhuwah antar satu dengan yang lain. Jangan mau dicabik-cabik ukhuwah kita hanya dengan isu-isu sempalan seperti Wahabi dan sebagainya kaum muslimin. Kita seluruhnya adalah satu. Maka saatnya umat Islam kembali bahu-membahu. Perbedaan yang ada, perselisihan yang ada, semuanya tidak ada yang krusial dan signifikan. Tidak ada kaum muslimin. Hanya parsial seluruhnya. Dan ini tidak patut untuk dipertahankan menjadi alat perbedaan di antara kita. Demikian saja. Mari kita baca surat Wal Asri dan istighfar doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
wa tawassaw bis sabr. Allahumma irhamna bil Qur'an. Shadaqallahu azim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.